Shalom, perkenalkan nama saya Imar Baneo dari kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat teologi agama-agama. Teologi agama-agama dalam bahasa Inggris Theology of Religions. Dalam bahasa Latin Theologia Religianum adalah cabang dari ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberi respon teologis terhadap kenyataan adanya pluralitas agama di luar dirinya. Fokus studi teologi agama-agama adalah bagaimana umat Kristen memandang dan menilai agama-agama lain, serta bagaimana hubungan yang positif antar agama dimungkinkan melalui teologi yang dikonstruksi. Salah satu pionir di dalam teologi agama-agama adalah teolog Inggris yang bernama Alan Rees, atau eksklusifisme, inklusisme, dan pluralisme. Definisi teologi agama-agama. Menurut T.H. Sumartana mengatakan bahwa tantangan keagamaan yang mendasar yang kita hadapi sekarang ini kita bisa ungkap dengan satu kata, yaitu pluralisme, karena pluralisme telah menjadi ciri-ciri esensial dari dunia masyarakat sekarang. Dunia telah menjadi satu dan menjadi kampung kecil di mana umat manusia hidup bersama di dalamnya. Teologi religium pada dasarnya merupakan upaya dari dalam komunitas keagamaan tertentu untuk melakukan refleksi atau pemikiran yang runtuh tentang kesadaran baru sebagai upaya untuk memberi respon terhadap persoalan pluralisme. Teologi religianum bertujuan untuk membangun suatu jembatan kerjasama. Perspektifnya adalah mengarah pada kesimpulan yang bukan hanya prinsipal dan teoritis, melainkan menyangkut langkah nyata. B. Metode teologi agama-agama. Di dalam teologi agama-agama, seseorang harus mulai dengan pemahaman yang setia sekaligus kritis terhadap tradisi Kristen sendiri, lalu berupaya melihat agama yang lain di dalam terang iman Kristen. Pemahaman tersebut dapat tercapai melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan seperti metode empiris, historis, kritis, filologis, fenomenologis, dan lain-lain. Metode-metode tersebut dipakai untuk melihat tradisi Kristen dengan lebih kritis maupun realitas kemajemukan agama, serta mendialog keduanya sehingga tercapai perspektif tertentu dalam memandang agama-agama. C. Pluralisme agama-agama. Setiap orang berhak untuk mempercayai iman masing-masing. Kebenaran Kristen adalah sama dengan kebenaran agama lain. Jadi semua agama mengimani objek atau realitas ilahi yang sama. Karena itu secara otomatis semua agama sekalipun memiliki kebenaran yang berbeda, namun substansinya adalah sama, yaitu realitas ilahi. D. Ide tentang agama-agama. Menurut Clement mengatakan bahwa pengenalan akan Allah bagi orang Yahudi adalah melalui Taurat, sedangkan bagi orang Yunani melalui filsafat dalam inspirasi Logos atau Kristus, sedangkan Origenes mengatakan bahwa pada akhirnya semua makhluk akan diselamatkan termasuk setan. Pernyataan ini merupakan akar dari universalisme sekaligus sebagai akar dari pluralisme. Pandangan universal ini akhirnya berkembang di Amerika, dan tokoh yang paling terkenal berkenan dengan ini yaitu Friedrich. Pada tahun 1768 sampai dengan 1834, ia merupakan bapak teologi liberal modern yang menolak pengajaran Alkitab mengenai doktrin-doktrin yang sudah baku. Ia tidak mengakui penebusan bagi keseluruhan manusia, dan agama Kristen hanyalah salah satu agama yang memiliki keselamatan sebagaimana agama yang lain juga. Sering dengan itu, dunia teologi mengalami perkembangan negatif. Kategori pluralisme agama. Pluralisme agama biasanya dipahami dalam 3 kategori, yaitu kategori sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti semua agama berhak untuk ada dan hidup. Yang kedua, kategori etika atau moral. Dalam hal ini, pluralisme agama berarti bahwa semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah.
Yang ketiga, kategori teologi filosofi yang berarti agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan. F. Pendekatan teologi agama. Teologi agama dapat terbagi ke dalam beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan kritisisme. Yang kedua, pendekatan analogi. Yang ketiga, pendekatan korelasi. Yang keempat, pendekatan universalisme. Yang kelima, pendekatan akomodasi. G. Implikasi pluralisme terhadap persepsi kepelgian agama. Pada dasarnya, pluralisme memang berasal dari bahasa Inggris atau plural yang merujuki kepada suatu yang bersifat jamak atau lebih dari satu. Dalam konteks falsafah klasik Grek, lawan bagi pluralisme adalah menisme, dan keduanya merujuk kepada falsafah metafisik, perdebatan antara kedua aliran pemikiran tentang unsur kewujudan alam. Dalam konteks falsafah modern, William James adalah sarjana yang awal mengaplikasikan istilah plural, dan karya akademiknya yang bertajuk The Pluralistic Universe bermula dari penggunaan itulah. Maka istilah pluralis digunakan dalam konteks politik, budaya, etika, moral, dan agama. Secara umumnya, falsafah ini merujuk kepada kewujudan pelbagai agama dan ajaran terhadap kebenaran yang diajukan oleh setiap agama. H. Falsafah pluralisme agama berkaitan. Di antara falsafah pluralisme agama dan relativisme diuraikan dengan lebih lanjut oleh Peter Birne, yang menyimpulkan 3 premis utama falsafah ini, yaitu yang pertama, semua agama atau tradisi adalah sama. Yang kedua, semua agama adalah sama dalam menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya. Yang ketiga, semua agama mempunyai maklumat terhadap Tuhan atau kebenaran mutlak. Sekian dan terima kasih.